Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, nas'allaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kajian fikih keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan menjadikan ilmu yang akan kita pelajari bersama sebagai ilmu yang bermanfaat. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa memohon taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian fikih keluarga dengan panduan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang ke-11 ini, insyaallah ta'ala kita masih akan mempelajari bersama faedah dan kandungan hadis yang ke-12, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu aw ya'dhana lahu, muttafaqun alaih. Janganlah seseorang di antara kalian melamar seorang wanita yang telah dilamar saudaranya hingga pelamar pertama meninggalkan atau mengizinkannya. Pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari makna perkata dari hadis ini, demikian juga maknanya secara global dan faedah dan kandungan hukum yang pertama dari hadis yang mulia ini. Pada pertemuan ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan mempelajari faedah dan kandungan hukum hadis yang mulia ini. Faedah dan kandungan hukum hadis ini yang kedua adalah seorang muslim tidak diperbolehkan melamar wanita yang telah dilamar oleh muslim yang lain,
walaupun pelamar pertama seorang muslim yang fasik. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ahlul ilmi, menyelisih pendapat dari ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah mereka mengatakan bahwa apabila pelamar pertama seorang muslim yang fasik, maka diperbolehkan orang muslim yang lainnya yang baik agamanya, baik akhlaknya, jauh dari sifat-sifat kefasikan, untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang muslim yang fasik tersebut. Namun jumhur ahlul ilmi mereka mengatakan bahwa tidak boleh seorang wanita yang telah dilamar oleh seorang muslim untuk dilamar oleh yang lainnya, walaupun pelamar yang pertama adalah orang yang fasik. Alasannya adalah karena larangan dalam hadis tersebut di atas bersifat umum. Nabi SAW mengatakan la yakhtub atau la yakhtubu, sebagaimana sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang lalu. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Perkataan khitbati akhihi dalam istilah bahasa Arab adalah al-mudhaf, al-mudhafu ilaihi. Dua kata yang digabung menjadi satu sehingga memiliki sebuah makna yang dikehendaki oleh pengucapnya. Yang seperti ini dalam kaidah usul dikatakan memiliki makna yang umum. Dengan demikian, maka larangan di sini sifatnya umum. Tidak boleh seorang muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh saudaranya yang muslim, baik muslim tersebut fasik maupun sholih. Wallahu a'lamu bishawab. Pendapat jumhur ahlul ilmi ini sangatlah kuat sekali karena berdasarkan keumuman hadis sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, dan kita teruskan pembelajarannya pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita maklumi bersama bahwa seorang muslim dilarang melamar wanita yang telah dilamar oleh muslim yang lainnya, walaupun muslim tersebut adalah seorang yang fasik. Namun apabila kita mengetahui ada saudari kita muslimah yang dilamar oleh seorang muslim yang fasik, maka kita memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepadanya atau kepada walinya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama ini pondasi pokoknya, penopang utamanya, ya, pondasi pokoknya dan penopang utamanya adalah an-nasihah. Nasihat. Makna nasihat di sini adalah membangun hubungan yang baik. Di antaranya adalah nasihat bagi amatil muslimin, nasihat bagi seluruh kaum muslimin. Membangun hubungan yang baik antara sesama kaum muslimin, dan termasuk di dalamnya apabila kita melihat sesuatu yang mungkin akan memadaratkan saudara kita, maka hendaknya kita
memberitahukan kepadanya, kita menasihatinya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kemadharatan tersebut darinya. Dan juga mengamalkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai kebaikan untuk saudaranya, ma yuhibbuhu li nafsihi, apa yang ia mencintai kebaikan tersebut untuk dirinya sendiri. Jika kita menginginkan mauliyah kita, orang yang berada di bawah perwalian kita, mendapatkan jodoh yang solih, maka demikian juga hendaknya kita mencintai hal itu didapatkan oleh saudara kita. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman secara sempurna salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Kemudian faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dhana lahu. Perkataan akhihi dipahami oleh sebagian ulama bahwasanya seorang muslim diperbolehkan untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang laki-laki non-muslim. Apabila ada seorang wanita yang seorang muslim boleh menikah kepadanya, seperti seorang wanita ahlul kitab, namun wanita ahlul kitab tersebut telah dilamar oleh orang non-muslim. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh wanita tersebut kita lamar. Seorang muslim, diperbolehkan kita melamarnya. Nah, menurut sebagian ulama diperbolehkan kita untuk melamarnya, dan ini adalah pendapat dari ulama Hambaliyah. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali dalam kitabnya Hasyiyah Raud Murbi, beliau mengatakan la likafirin limafhumi qawlihi ala khitbati akhihi. Larangan ini berlaku hanya untuk sesama kaum muslimin, tidak berlaku pada wanita yang telah dilamar oleh seorang laki-laki non-muslim, berdasarkan mafhum sabda Nabi SAW ala khitbati akhihi, di atas lamaran saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Dengan demikian kaum mukminin saudara dari kaum mukminin. Adapun orang-orang yang non-muslim bukanlah saudara dari seorang muslim. Oleh karena itu diperbolehkan kita melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang laki-laki non-muslim. Demikian pendapat dari ulama Hambaliyah. Namun mayoritas ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwasanya larangan ini berlaku untuk sesama kaum muslimin dan juga
non-muslim. Artinya, apabila ada seorang wanita ahlul kitab dilamar oleh non-muslim, maka tidak boleh laki-laki muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang laki-laki non-muslim tersebut, menurut jumhur ahlul ilmi. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, wa qala jumhurul ulama tahrumul khitbatu ala khitbatil kafiri aidha. Jumhur ulama mengatakan seseorang tidak boleh melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang laki-laki yang kafir. Apa argumentasi dari jumhur ulama tersebut? Kita lihat argumentasi mereka. Yang pertama, perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala khitbati akhihi, la yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Janganlah melamar salah seorang di antara kalian seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya. Perkataan ala khitbati akhihi di sini tidak ada mafhumnya. Artinya tidak bisa kita pahami bahwa apabila wanita yang dilamar tersebut adalah wanita yang non-muslim dari kalangan ahlul kitab dan pelamarnya adalah non-muslim, kemudian seorang muslim boleh untuk melamar wanita yang telah dilamar oleh non-muslim tersebut. Kenapa demikian? Karena perkataan ala khitbati akhihi ini kharaja makhrajal ghalib, perkataan yang diucapkan untuk menyatakan sesuatu yang mayoritas terjadi. Artinya, mayoritas laki-laki muslim tidaklah melamar kecuali wanita muslimah dan sedikit sekali laki-laki muslim yang melamar wanita non-muslim, apalagi yang melamar wanita yang telah dilamar oleh laki-laki non-muslim. Karena mayoritas keadaan kaum muslimin adalah seperti ini, maka disebutkan dalam hadis tersebut sesuatu yang mayoritas dilakukan oleh kaum muslimin. Dan para ulama mengatakan bahwa perkataan yang kharaja makhrajal ghalib atau khurrija makhrajal ghalib bisa dibaca dengan dua bacaan, kharaja makhrajal ghalib atau khurrija makhrajal ghalib. Perkataan yang dikeluarkan untuk menyatakan sesuatu yang mayoritas terjadi, tidak ada mafhum mukhalafahnya. Dengan demikian, maka tidak bisa dipahami apabila seorang wanita ahlul kitab telah dilamar oleh non-muslim, boleh bagi seorang muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh non-muslim tersebut. Kemudian yang kedua, diperbolehkannya seorang muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh laki-laki non-muslim bisa menyebabkan fitnah dan permusuhan antara kaum muslimin dengan non-muslim dengan tanpa hak. Kemudian yang ketiga, syariat Islam melarang kaum muslimin melakukan pelanggaran hak dan kehormatan orang-orang non-muslim dengan tanpa hak. Karena itu Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita semuanya kaum muslimin, ittaqu da'watal madlum walau kana kafiran. Hadis ini berderajat hasan insyaallah taala. Takutlah kalian semuanya terhadap doanya orang yang terzalimi,
walaupun orang yang terdolimi tersebut adalah orang yang kafir. Doa orang yang didolimi akan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan dalam riwayat yang lain, salasu da'awatin mustajabah, ada 3 doa yang mustajab. La hijaba bainaha wa bainallah, tidak ada hijab, tidak ada penutup antara doa tersebut dan antara Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi wa da'watul madlum. Doa seorang yang musafir, doa orang tua kepada anaknya, dan doa orang yang dizalimi. Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita, ittaqu da'watal madlum walau kana kafiran. Takutlah kalian terhadap doa orang yang dizalimi walaupun orang yang dizalimi tersebut adalah seorang yang kafir. Ini adalah salah satu contoh syariat Islam yang melarang kaum muslimin melakukan pelanggaran hak dan kehormatan orang-orang non-muslim dengan tanpa hak. Kemudian alasan yang berikutnya, diperbolehkannya seorang muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh laki-laki non-muslim dapat menyebabkan kebencian non-muslim terhadap Islam dan kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, basyiru wa la tunaffiru, berikanlah kabar gembira oleh kalian, wa la tunaffiru, dan jangan kalian membuat lari manusia dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama Islam, agama yang didasari oleh ketauhidan. Ahabbuddin ilallah al-hanafiyatu as-samhah, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang lurus, agama yang Hanafiyah, yang dengan tegas dan bijaksana meninggalkan kesyirikan menuju ketauhidan. As-samhah, lagi mudah. Apabila seorang muslim diperbolehkan melamar wanita yang telah dilamar laki-laki non-muslim, tentunya hal ini bisa menyebabkan kebencian non-muslim terhadap Islam dan kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, basyiru wa la tunaffiru, berikanlah kabar gembira dan janganlah kalian membuat lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam yang mulia, agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama seluruh anak manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Fathul Dzil Jalali wal Ikram, Syarh Bulughul Maram. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila seorang muslim melamar wanita yang dilamar oleh seorang muslim yang lainnya, lalu terjadilah pernikahan di atas perbuatan yang seperti ini, apakah sah pernikahannya? Saya ulang, apabila seorang muslim melamar wanita yang telah dilamar oleh seorang muslim yang lain,
lalu menikah dengannya, apakah sah pernikahannya? Jawabannya adalah Syekh Zakaria bin Muhammad Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i dalam kitabnya Asna Matalib, beliau mengatakan, qala Al-Jalal Al-Bulqini law khataba 'aliman bit-tahrim wa tazawwaja sahhan nikahu wa huwa athimun. Jalal Al-Bulqini mengatakan, kalau seandainya seorang laki-laki melamar seorang wanita yang telah dilamar laki-laki lain dan dia mengetahui keharaman hal itu lalu menikah dengannya, maka sah pernikahannya, namun dia berdosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, wala niza'a bainahum fi anna fa'ila dzalika 'asin lillahi wa rasulihi. Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya pelaku perbuatan tersebut adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna za'a fi dzalika ba'du ashabihim. Walaupun sebagian sahabat-sahabat, ini pengikut dari para ulama tersebut, ada yang menyelisihi mereka. Wal israru 'alal ma'siyati ma'al ilmi biha yakdahu fi dini rajuli wa adalatihi wa wilayatihi 'alal muslimin. Dan terus-menerus berbuat kemaksiatan setelah ia mengetahuinya dapat menodai agama seorang laki-laki dan juga menodai keadilannya dan menodai kepemimpinannya atas kaum muslimin. Pendapat dari Syekh Zakaria Al-Ansari ini adalah merupakan pendapat dari jumhur ahlul ilmi. Kenapa nikahnya dihukumi sah? Alasannya adalah, yang pertama, larangan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan kepada lamaran, bukan ditujukan kepada pernikahan. La yakhtub ahadukum ala khitbati akhihi. Larangannya ditujukan kepada lamaran, bukan ditujukan kepada pernikahan. Kemudian yang kedua, pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan lamaran bukan merupakan syarat dan juga bukan merupakan rukun dari pernikahan. Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan pada lamaran, tidaklah mempengaruhi keabsahan dari pernikahan. Sekali lagi, lamaran bukan termasuk syarat dan juga bukan termasuk rukun pernikahan. Oleh karena itu, kerusakan yang terjadi pada lamaran tidaklah mempengaruhi keabsahan dari pernikahan. Dengan demikian, larangan di sini adalah larangan yang bukan kembali kepada zat dari sesuatu yang dilarang dan juga tidak kembali kepada syarat dan rukunnya. Apabila larangan tidak kembali kepada zat manhi anhu, tidak kembali kepada zat sesuatu yang dilarang dan tidak kembali kepada syarat dan juga rukunnya, maka tidaklah kemudian yaqtadi al-butlan. Dengan demikian maka pernikahan yang dilakukan adalah tetap sah walaupun ia berdosa menurut kesepakatan ahlul ilmi. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ada permasalahan yang lain yang perlu kita pahami bersama kaitannya dengan masalah lamaran. Bolehkah seseorang membatalkan
lamaran. Apabila seseorang sudah melamar, kemudian sudah janji untuk melakukan pernikahan, sudah saling ridho menuju ke jenjang pernikahan, bolehkah kemudian lamaran tersebut dibatalkan? Jawabannya adalah lamaran merupakan janji untuk melangsungkan pernikahan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memenuhi janji-janji kita. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kalian berjanji. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya. Jumhur ahlul ilmi mengatakan bahwasannya membatalkan janji tanpa ada alasan dan tujuan yang benar hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu, pada dasarnya apabila telah terjadi lamaran dan telah terjadi persetujuan untuk menikah, maka hendaknya dipenuhi dengan baik. Akan tetapi ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya di tengah perjalanan menuju jenjang pernikahan ada alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang dibenarkan secara syar'i dari salah satu dari kedua belah pihak yang telah berjanji ingin menikah tersebut, atau kedua belah pihak, untuk kemudian membatalkan lamarannya. Jika hal ini terjadi, maka tidaklah mengapa. Kenapa demikian? Karena wal makruhu yubahu indal hajah. Sesuatu yang makruh diperbolehkan ketika ada hajah. Kita boleh melanggarnya ketika ada hajah. Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam, beliau mengatakan wala yukrahu lil waliyyi wala lil mar'ati ruju'u 'anil ijabati li gharadin sahih. Tidaklah makruh hukumnya bagi wali calon pengantin wanita dan calon pengantin wanita untuk membatalkan lamaran jika ada tujuan yang benar. Li'annahu aqdun yadumu dhararu fihi fakana lahal ihtiyatu li nafsiha wan nadharu fi haddihi. Karena akad nikah adalah akad yang jika salah langkah bisa menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan, sehingga boleh bagi calon pengantin wanita untuk bertindak hati-hati dalam melangkah. Amma ruju'uha bila gharadin sahihin fayukrahu minhu wa minha. Adapun membatalkan lamaran tanpa tujuan yang benar, hukumnya makruh baik dilakukan pihak laki-laki maupun pihak wanita. Lima fihi min ikhlafil wa'di walakinnahu la yuhramu li'annal haqqa lam yalzam ba'du. Hal ini hukumnya makruh karena janji menikah atau janji mau dinikahi. Namun hukumnya tidak sampai derajat haram karena hak yang ada belum berderajat wajib. Apa argumentasi dari para ulama yang membolehkan membatalkan lamaran ketika ada sebab dan tujuan yang dibenarkan secara syar'i? Landasannya adalah hadis yang ada dalam bab ini. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la yakhtub ahadukum ala khidbati ahihi hatta yatruka au ya'dhana
lahu hatta yatruka au ya'dzana lahu. Sisi pendalilannya adalah nampak dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pelamar pertama untuk menarik kembali lamarannya dari dua bentuk. Yang pertama, meninggalkan wanita yang dilamar dan tidak melanjutkan prosesnya hatta yatruka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pelamar pertama ini meninggalkan lamarannya, jadi tidak melanjutkan prosesnya. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pelamar pertama untuk menarik kembali lamarannya au ya'dana. Dan bentuk yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pelamar kedua untuk melamar wanita yang telah dilamarnya. Jadi pelamar pertama mengizinkan pelamar yang kedua untuk melamar wanita yang telah dilamarnya. Yang ini berarti menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pelamar yang pertama untuk menarik kembali lamarannya. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini dikisahkan bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melamar putri Abu Jahal. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang beliau lakukan tersebut. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya, maka sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menarik kembali lamarannya dan tidak jadi menikahi putri Abu Jahal. Bagaimana sisi pendalilannya dari riwayat ini? Jawabannya adalah kalau seandainya membatalkan lamaran tidak diperbolehkan, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah akan mengingkari perbuatan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalil yang lain adalah dalil secara akli, yaitu akad pernikahan adalah akad yang jika seseorang salah langkah bisa menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Dan lamaran adalah merupakan langkah awal menuju jenjang pernikahan yang hendaknya diperhitungkan secara matang antara manfaat dan madaratnya. Jika memang manfaatnya lebih besar, maka dilanjutkan. Dan apabila madaratnya lebih besar, maka tidaklah mengapa dia membatalkan lamarannya, karena seseorang tidaklah diperkenankan untuk memadaratkan diri sendiri. Telah kita maklumi bersama bahwa termasuk prinsip utama agama Islam adalah la dharara wa la dirar. Tidaklah seseorang diperkenankan untuk memadaratkan dirinya sendiri atau memadaratkan orang lain, atau membalas kemadaratan dengan kemadaratan yang semisalnya. Dalam kaidah usul dikatakan bahwa ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Kemadaratan ditolak biqadril imkan, dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Dan tentu saja yang namanya ad-daf'u aula minar raf'i. Yang namanya ad-dafa', yang menolak kemungkinan kemadaratan yang terjadi setelah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya, maka lebih baik daripada
mengangkat kemadharatan yang akan terjadi atau yang sedang terjadi. Ad-daf'u aula minar raf'i. Karena itu sebelum terjadinya pernikahan, apabila memang setelah dipertimbangkan dengan masak-masak, pernikahan nanti akan terdapat di dalamnya kemadharatan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, maka tidak mengapa seseorang menarik kembali lamarannya. Kemudian yang keempat, lamaran adalah sekedar janji untuk menikah dan bukan akad nikah. Maka menurut mayoritas ahlul ilmi, tidak mengapa bagi salah satu atau kedua calon mempelai berubah pikiran dan membatalkan lamarannya. Apabila lamaran adalah sekedar janji untuk menikah, maka boleh untuk dibatalkan. Bahkan apabila seseorang telah menikah kemudian dengan adanya sebab-sebab yang syar'i, dengan adanya sebab yang syar'i dan telah dicarikan solusi dalam menghadapi berbagai macam problematika yang terjadi di dalam rumah tangganya, namun ternyata tidak ada solusi kecuali perceraian, maka itu pun diperbolehkan. Jika memang pernikahan seperti ini sifatnya, maka tentunya lamaran itu lebih utama untuk dibatalkan. Wallahu a'lamu bishawab. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekhilafan-kekhilafan yang ada di dalamnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ambil. Apabila ada salahnya, maka marilah kita tinggalkan bersama kesalahan tersebut, dan sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Qulu qouli hadza usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa habibina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.